mukhtar walaupun nggak ketemu kita. Zikir aurat, tawasulnya, asmaul husnanya dibaca, terus baca lagi zikir sumsumnya, puasa Senin Kamisnya, puasa 10 hari di bulan setiap bulannya itu dilaksanakan. Agar apa? Itu menjalankan thariqah yang guru kita ajarkan. Termasuk sholat tasbihnya, ini kita masih di maqam muhadharah. Tapi nanti semua pelaku putra setia itu cepat atau lambat, tidak memandang lama atau baru, ia akan masuk kepada maqam mukasyafah, di mana akan dibuka pandangan rohaninya, bukan pandangan lahiriahnya. Ketika terbuka pandangan rohaninya, dibukakan pandangan rohaninya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan fangzur ilaihi birahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Terbuka hijab dia tuh. Jadi kadang-kadang jangan heran umpama tiba-tiba ada orang datang kepada Mbah Suratno, "Bah, ini saya ada masalah," umpama begitu. Terus kata Mbah Suratno apa? Kata beliau, "Ente yang tinggalnya di ini ya?" "Iya." "Yang rumahnya madep ngulonnya?" "Iya." "Yang di belakang rumahnya itu ada pohon ini ya?" "Iya." Padahal Mbah Suratno baru ketemu nih orang, ini orang baru ketemu Mbah Suratno. Itu namanya dibuka pandangan rohaninya. Karena apa? Asbab dia menjalankan thariqah yang guru diajarkan, maka akan dinaikkan makomnya dari mulai syariat, thariqah, hakikat, makrifat, gerak, jurus, ilmu, inti, hikmah. Tuh di kota saya begitu. Di makom mukasyafah ini kalau mau kaya kaya, mau sakti sakti, bisa. Cuma terjebak nanti. Karena apa? Ada makom mukasyafah suwari sama makom mukasyafah ma'ani. Jangan terjebak di situ hingga engkau lalai untuk syiar. Pengobatan datang ke kita bilang mau yang cepat apa yang lama. Mau yang cepat nih 3 juta satu paket. Kalau mau yang lama nih Pak, tiap malam zikir sholat tasbih di rumah Bapak, tiap hari siapin Pak 300.000. Gitu paketan. Ada begitu yang melakukan hal itu putra setia. Mau kaya bisa kan begitu. Ada orang berobat sama dia atau sama kita bilang mau cepat sembuh nggak? Cepat. Yakin percaya sama saya. Yang penting Bapak satu paket 15 juta dijamin 3 hari sembuh. Ada nggak begitu? Ada. Karena sudah kita temukan yang begitu prakteknya di putra setia. Mau kaya dia kaya. Karena apa? Yang diandalkannya adalah syiarnya untuk pengobatan, bukan pengobatan dijadikan untuk syiar. Ini yang terjadi. Sama halnya dengan pencaksilatnya. Ada yang melaksanakan pencaksilat untuk syiarnya putra setia, tetapi ada yang syiarnya untuk pencaksilat. Bawa proposal ke sekolah-sekolah, bawa proposal ke pesantren-pesantren, pas datang ke sana minta bisyarah. Saya kalau ngajar di sini pengennya setiap bulan saya dibayar sekian juta, kayaknya dibayar sekian latih di sini. Tuh begitu. Padahal di ayatnya jelas pencaksilat dan pengobatan itu adalah sarana untuk syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau terjebak di situ jangan, ya. Jadi kalau sekarang ini lagi ngalamin nih, ingat tujuan kita itu lebih daripada itu, lebih dari timbang ngobatin orang kesurupan doang, lebih cuma nanganin hal-hal yang baik-baik, lebih dari itu. Tujuan kita adalah masuk kepada wilayah musyahadah, yaitu apa? Perjalanan kita nanti menuju kepada hakikat dan juga ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Perhatikan lambang yang ada di pangsimu. Coba lihat, tengok. Apa itu lambangnya? Mintanya kepada Allah. Maksudnya apa? Awalu wajibu 'alal insan ma'rifatullah biistiqon. Awal kewajiban bagi setiap insan dalam beragama adalah
siapa Tuhannya yang wajib disembah dengan ilmu dan keyakinan. Itu putra setia. Tujuannya adalah untuk apa? Makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai-sampai guru besar mengajarkan jurus wajibnya itu dikasih nama jurus syahadat. Syahadat. Ada 30 gerakan, 20 gerakan dasar. Itu maknanya adalah sifat wajib bagi Allah yang 20, sifat mustahil bagi Allah yang 20. Ada 10 lagi dasar ulang. Yang satu sifat jais bagi Allah, satu sifat jais bagi Nabi dan Rasul, yang 4 sifat jais bagi Nabi dan Rasul, yang 4 lagi sifat wajib bagi Nabi dan Rasul. Itu dari jurus aja. Guru kita sudah menguliti akidah tauhid. Makanya dulu guru pernah bilang, kata guru begini, di Putra Setia tauhid ditelanjangin. Maksudnya apa? Dari jurus aja kita diajarin bagaimana kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui syariat-syariatnya Allah yang dipaparkan oleh baginda Nabi sampai kepada alim ulama, sampai kepada kita semua. Makanya kalau kata guru besar dulu, deketin ulama, deketin para ustaz, para kiai, para alim. Jangan dijauhin, jangan dimusuhin. Ini kadang-kadang yang terjadi di Putra Setia adalah meremehkan para mubalik, meremehkan para asatid, meremehkan para kiai. Kenapa? Menganggap dirinya memiliki ilmu Nur Muhammad. Hei, ilmunya itu yang mulia, bukan kitanya. Dengerin tuh. Ini banyak guru sepuh, guru muda, banyak yang begini. Bahkan mungkin kita yang di sini masih begitu. Ada ustaz, ya kita dapat, diremehkan, dikecilkan. Kenapa? Merasa nih saya membawa ilmu yang Nur Muhammad penyempurna. Nabi Muhammad sempurna, ilmu Nur Muhammad sempurna, penyempurna. Kita hanya apa? Ongol-ongol kita mah. Benar nggak? Masih suka bohong. Kita masih suka dusta. Pandangan mata kita belum bisa terjaga daripada dosa. Tapi kita sudah berani-beraninya menistakan, menghinakan orang yang lebih alim daripada kita dalam hal syariat dengan alasan kita membawa ilmu Nur Muhammad. Tapi ingat, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya rahmat Allah tidak akan masuk kepada hati yang bermaksiat. Kalau hati kita masih maksiat, maka enggak akan itu masuk ilmu Nur Muhammad. Termasuk menghinakan, menyepelekan, mengecilkan para asatid, para ustadz, para kiai, para mubalik. Akhirnya apa timbulnya? Istidrak. Pengobatan, dia lancar pengobatan. Muridnya banyak muridnya, zamannya banyak, tetapi dia meremehkan para alim ulama, meremehkan para kiai, bahkan menafikan mereka karena menganggap mereka ini enggak selevel sama kita. Kenapa? Kita ini bawa Nur Muhammad penyempurna, ilmu yang sempurna. Ini yang terjadi di Putra Setia nih. Bicara membasmi kemusyrikan, tetapi menciptakan kemusyrikan sendiri dengan cara apa? Bergantung ta'alluq pada zikir orang Putra Setia, hingga mengatakan dengan zikir ini nih, baca orang ini nih, kita mampu untuk menyembuhkan orang. Hingga apa? Yang ada jumawa dalam hatinya, takabur dalam dirinya, yang menyebabkan dirinya terpleset akidahnya, musyrik, syirik. Jadi sekarang Putra Setia ini levelnya udah bukan cuma level menghilangkan orang-orang percaya kepada keris, apalagi batu segala macam ya. Bukan itu aja. Sekarang Putra Setia levelnya itu adalah membersihkan atau merapikan hati kita. Agar apa? Agar hati kita ini jangan lagi condong kepada selain Allah. Bahkan ta'alluq pada zikir-zikir dan sholawat tertentu yang menyatakan itulah yang mendapatkan keberkahan, hingga menafikan adanya kekuasaan Allah. Itu pun termasuk syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Padahal yang punya zikir siapa?
Yang punya sholawat siapa? Baca zikir aurat dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Guru besar pernah mengatakan, murid, zikir aurat tidak menjamin kampuan ilmu putrastia. Tetapi di satu sisi lain, guru juga pernah mengatakan, murid, zikir aurat dibaca ba'da maktubah. Berarti sehari 5 kali habis waktu sholat. Nah, ini yang mau saya garis bawahi malam hari ini. Kalau tadi guru kita Ustaz Maulana Siti sudah menyampaikan perihal tentang haul, fadilah-fadilahnya, manfaat-manfaatnya, saya hari ini hanya mengingatkan kepada kita semuanya, yuk, yang masih punya rasa jumawa karena menganggap dirinya membawa ilmu Nur Muhammad, hilangkan rasa itu. Karena apa? Kalian dan saya cuma ngolong-ngolong, cuma pendosa, betul nggak? Betul. Yang mulia apanya? Ilmunya kita ini mulia nggak? Ingat, dunia ini Allah ciptakan hanyalah untuk menampakkan kemuliaannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berarti yang mulia siapa? Baginda Nabi Nur Muhammad mulia. Tetapi kita cuma omong. Kita cuma para pendosa yang cuma berlomba dalam pertaubatan. Maka dari itu yang masih punya rasa, pasien saya banyak nih, gini, hilangkan. Karena apa? Itu semua titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin ujian dan cobaan buat kita. Yang merasa jamaahnya banyak, hilangkan. Karena apa? Jamaah itu nggak akan datang kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merasa paling lama nih, kalau ada saya nih di sini bubar nih majelis umpama begitu, hilangkan rasa seperti itu. Karena apa? Apalah kita cuma bagian daripada aneh-aneh yang kelak akan bertebaran. Yang masih punya hasud sesama rekannya, hasud kepada gurunya, hilangkan. Karena apa? Itu yang akan membuatmu makin jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, di Putra Setia kita dipinta oleh guru kita untuk berakhlak Al-Quran dengan 30 gerakan yang ada di jurus wajib Putra Setia. Memaknai daripada 30 juz Al-Quran, dipinta kita berakhlak Al-Quran. Jadi sekali lagi saya tegaskan dan saya ingatkan untuk pribadi saya khususnya, dan buat saudara-saudaraku seperjuangan semuanya, ingatlah bahwasanya ilmu tertinggi di Putra Setia adalah ilmu lumpuh. Sebagaimana zikir aurat Putra Setia terakhir adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, di mana kita sudah memasrahkan diri kita bahwasanya segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita maupun di luar diri kita itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, mulai sekarang kalau ketemu ustaz, ketemu kiai, ketemu ajengan, ketemu habaib, ketemu para alim, ulama, jangan ada rasa sombong, jangan ada rasa kita nih bawa Nur Muhammad. Jangan. Karena apa? Nur Muhammad gak cuma masih di Putra Setia, di luar Putra Setia pun ada yang mendapatkan Nur Muhammad itu sendiri. Karena apa? Putra Setia hanya salah satu sarana, wadah untuk apa? Untuk kita berthariqah sampai kepada bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus dipahami. Jangan sampai kita mencoreng nama guru kita dengan cara apa? Dengan cara kita menganggap diri kita paling mulia di antara yang lainnya. Karena apa? Guru kita sekalipun tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Bahkan guru kita ada merumuskan gerak langkah ISMD Putra Setia. Di situ yang pertama adalah berbakti kepada Allah, orang tua. Kedua, ya, di situ diantaranya adalah mendekati dan membantu ulama, membantu umaro. Itu. Jadi jangan sampai kita Putra Setia memisahkan diri dari ulama, memisahkan diri daripada umaro. Itu nggak boleh. Karena apa? Itu bukan pergerakan Putra Setia. Karena apa? Putra Setia bergerak bersinergi sebagai rahmatan lil alamin. Jangan sampai kita mengaku Putra Setia
jalannya dewek-dewek, nggak mau merangkul ulama, nggak merangkul umaro, dan juga nggak merangkul sekitar kita. Tetapi yakin dan percaya, mudah-mudahan di sini di Basmol nggak ada yang kayak begitu. Di Basmol mudah-mudahan semuanya istiqomah, mudah-mudahan semuanya adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur dengan semua keadaan yang telah Allah berikan. Terakhir, kita sama-sama kirimkan Fatihah buat guru kita